Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 17A Manajemen akan mempresentasikan materi manajemen perubahan yang berjudul Manajemen Harapan. Anggota kami terdiri dari Azalia 1701010004, Anggiariyama 1701010035, Talita Ayu 1701010040, Budi Setiawulan 1701010041, Deni Kismianto 1701010060, dan yang terakhir ada Intan Mega Ningrum 1701010063. Manajemen harapan. Setiap kali sebuah perubahan mulai digulirkan, selalu saja muncul dua pihak. Yang pertama, mereka yang ketakutan, seperti takut kehilangan jabatan dan lain-lain, dan mereka yang menaruh banyak harapan. Seseorang yang menjanjikan perubahan telah menaruh sebuah beban besar di punggungnya yang membentuk harapan di pikiran banyak orang. Seorang pemimpin perubahan harus mengenal betul struktur emosi sebuah harapan. Dengan demikian, ia akan lebih bijak untuk mengelola harapan tersebut dan keluar dengan senyum kemenangan. Selanjutnya, harapan dan realistis. Harapan dan teori atribus terdiri dari locus of control, durasi, dan kendali. Locus of control menerangkan manusia lebih mudah memaafkan internal attribution daripada external attribution. Kesalahan tidak seluruhnya dapat ditimpakan kepada pemimpin, dan kita sebagai audiens bisa saja menjadi penyebabnya. Kemudian durasi, apakah persoalan, kesalahan, kegagalan, dan kekurangan itu terjadi terulang-ulang atau hanya sekali itu saja. Kemudian ada kendali. Pertanyaan kritis selanjutnya adalah mengenai kendali, yaitu kejadian yang mengakibatkan harapan itu tidak dapat terpenuhi. Kemudian ada mengurangi perasaan negatif atau memberikan hal-hal yang lebih positif. Selanjutnya ada mengurangi perasaan negatif atau memberikan hal-hal positif, yaitu mengenai tentang kepuasan dan ketidakpuasan. Kepuasan itu tersendiri dapat dicegah atau mengatasi ketidakpuasan, tetapi dia tidak dengan sendirinya menciptakan kepuasan-kepuasan baru untuk menjadikan harapan sebagai motor penggerak perubahan. Perlu dilakukannya langkah-langkah fasilitasi. Di sini fasilitasi yaitu membuat sistem yang baik, mengangkat pejabat-pejabat baru yang lebih bersih untuk bersemangat dan capable, serta memberikan surprise positif kepada stakeholder. Oleh karena itu, manajemen perlu mencari strategi yang bisa memberikan kemenangan-kemenangan jangka pendek di samping saran-saran jangka panjang. Langkah-langkah dalam inhibition dan facilitation. Yang pertama, membersihkan inhibition. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, membersihkan hati dari amarah, dendam, dan sakit hati. Yang kedua, meminta maaf dan memaafkan. Yang ketiga, memperbaiki sistem yang rusak. Yang keempat, membawa kasus-kasus yang terbengkalai ke meja perundingan atau pengadilan.
Yang kelima, memperbaiki pelayanan agar lebih tertib dan teratur. Yang terakhir, membuang nilai-nilai lama yang membuat rasa tidak percaya dan tersekat-sekat dalam kotak-kotak pemisah. Yang selanjutnya, menciptakan facilitation. Yang pertama, mengangkat pejabat-pejabat baru yang bersih dan secara terbuka. Yang kedua, merumuskan strategi baru yang segera bisa dikerjakan. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Yang keempat, mengumumkan kemenangan-kemenangan jangka pendek dan hasil-hasil program pembersihan. Yang selanjutnya, membersihkan servis yang lebih, memberikan surprise positif serta segala sesuatu yang menyenangkan. Yang terakhir, menumbuhkan kultur kerja yang positif dan kompetitif. Slide selanjutnya adalah manajemen harapan. Harapan itu seperti jalan di suatu negara, tidak pernah ada jalan sebelumnya, tetapi ketika banyak orang berjalan di atasnya, jalan itu muncul, kata Lin Yutang. Harapan adalah ekspektasi yang disertai oleh getaran-getaran emosi dan impian, yang apabila harapan itu positif, ia akan menimbulkan hasrat dan dorongan-dorongan yang baru berhenti bila harapan itu sudah terpenuhi. Dalam manajemen harapan, ada 6 poin yang terdapat di dalamnya. Poin pertama adalah struktur gerakan harapan. Dimulai dengan adanya seorang pemimpin yang memberikan stimulus kepada audiens tentang perlunya perubahan. Yang kedua, mencegah keputusan. Jadi, untuk memelihara harapan agar tetap bergerak, pemimpin perubahan harus melakukan upaya-upaya yang bersifat pencegahan terhadap rasa putus asa para pengikutnya. Poin ketiga, keletihan atau getting tired. Adanya perubahan tidak memberikan titik terang. Jadi perubahan itu tidak memberikan titik terang gimana sih perubahan yang akan dijalankan itu, atau yang sudah dijalankan itu gimana sih kelanjutannya, apakah sudah benar-benar berubah atau belum. Yang kedua, terlalu sering bergantian arah dan pimpinan. Jadi sering berganti arah dan pimpinan itu sebenarnya juga tidak baik bagi perubahan, karena biasanya jika sudah berganti pemimpin, maka perubahan yang dilakukan pun juga berbeda, dan biasanya perubahan yang telah dilakukan belum selesai dilakukan pun biasanya kalau sudah berganti pemimpin, maka perubahan itu tidak akan diteruskan, namun berganti seiring dengan pergantian pemimpin tersebut. Selanjutnya, berjalan tanpa keyakinan. Jadi, apabila suatu perubahan itu berjalan tanpa keyakinan, maka perubahan itu akan menimbulkan keletihan. Poin yang keempat adalah hilang arah atau getting lost. Jadi, perubahan pada dasarnya adalah sebuah perjalanan maraton yang panjang dan meletihkan. Transformasi manusia, organisasi, dan peralatan membutuhkan semangat, kerja keras, dan konsistensi. Poin kelima adalah menciptakan harapan-harapan baru. Jadi harapan memberikan dorongan dalam perubahan, maka seorang pemimpin harus kreatif menciptakan impian-impian baru. Poin yang keenam adalah hal-hal yang kasat mata membangun optimisme. Ada 6 poin di sini. Yang pertama, membangun logo. Poin yang kedua adalah mengubah identitas fisik. Poin ketiga, memperbaiki pelayanan. Poin keempat, meremajakan produk dan merek. Poin yang kelima, memperbaiki kebersihan dan ketertiban. Dan yang terakhir, meningkatkan penampilan atau keberadaan. Selanjutnya, ancaman di balik harapan. Manajemen harapan menjadi sangat penting mengingat tidak semua harapan itu dapat terpenuhi. Terlebih lagi,
Tidak semua harapan itu muncul sebagai respon terhadap janji-janji yang diucapkan oleh para pemimpin. Mitos-mitos perubahan. Mitos ke-1, perubahan itu selalu ditandai dengan kehidupan yang lebih baik. Mayoritas orang percaya perubahan itu harus membawa kehidupan yang lebih baik. Meski pernyataan ini benar, dalam setiap perubahan dituntut adanya pengorbanan. Seseorang harus mengubah kebiasaan-kebiasaan lamanya, bahkan mungkin harus mengembalikan kenikmatan-kenikmatan yang telah bertahun-tahun diperolehnya. Mitos kedua, perubahan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang muda. Sejarah memang menunjukkan hadirnya pemimpin-pemimpin muda sebagai motor perubahan. John F. Kennedy, Bill Clinton, Martin Luther King, USA, Mahatma Gandhi, India, Yasser Arafat, Palestina, Lee Kuan Yew, Singapura, bahkan Soeharto sendiri dari Indonesia memotori perubahan di negerinya masing-masing pada saat mereka berusia sangat muda, awal 40-an. Tetapi dalam setiap proses perubahan itu selalu pula ditemui orang-orang muda yang juga menghambat bahkan menolak suatu perubahan. Orang muda memiliki tanggang waktu yang panjang ke depan, tetapi mereka juga bisa berorientasi ke belakang dengan alasan-alasan pemurnian atau menolak sama sekali adanya pembaruan. Mitos ketiga, perubahan hanya dilakukan kalau ada masalah serius. Banyak orang berpandangan, perubahan atau manajemen perubahan hanya dipakai pada saat institusi sedang menghadapi masalah besar. Jadi kalau tidak ada krisis, kata mitos itu, perubahan tidak diperlukan. Bagi mereka, perubahan adalah sesuatu yang memalukan dan menakutkan. Mitos keempat, saya diangkat untuk melanjutkan hal-hal yang dirintis oleh pendahulu saya. Masih ingat isi pidato pejabat yang baru diangkat pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam acara serah terima jabatan, pejabat yang melantik selalu mengatakan hal yang sama. Pergantian jabatan adalah hal yang lumrah sebagai dinamika organisasi. Lalu pejabat yang baru dilantik mengatakan, pendahulu saya telah berhasil membangun perusahaan ini dengan baik. Tugas saya adalah meneruskan hal-hal yang sudah dirintis pendahulu saya. Sikap ini menunjukkan pejabat baru tersebut adalah sebuah sikap status quo yang tujuannya seakan-akan adalah menjamin rasa aman pada pegawai dan menyenangkan pejabat lama. Sikap ini memang menunjukkan suatu kerendahan hatian strategis, yaitu ingin menunjukkan bahwa pendahulunya orang yang hebat sedangkan dirinya yang belum ada artinya sama sekali. Mitos kelima, perubahan berarti PHK. Pada ayat 20, perubahan hampir selalu diikuti dengan program PHK. Awalnya dikenal dengan downsizing yang artinya perampingan atau pengurangan beban termasuk jumlah SDM yang dinilai telah terlalu besar. Memang ada kejenuhan bagi perusahaan saat sedang mengalami pertumbuhan, melakukan rekrutmen SDM secara besar-besaran, bahkan cenderung kurang selektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.